Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini tadi memang sengaja masuknya jam 7 ya. Sekarang gimana saya tawarkan ke teman-teman kalau misalnya untuk dua pertemuan yang terakhir nanti juga jam 7, boleh? Oke. Soalnya sekarang ini kayak buru-buru, maghribnya itu kan semakin ini kan, semakin jam 6 jadi buru-buru gitu. Jam 6 baru maghrib. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi kita sepakati bahwa apa namanya pertemuan hari ini dan dua pertemuan terakhir nanti dimulai jam 7. Eh, Selamat tahun baru ya. Ya kita bersyukur banget kita masih diberi kesempatan bertemu dengan tahun 2025 ya. Oke, kita isi presensi dulu. Arif Laksana Bintang izin tadi ya. Arif Laksana Bintang izin. Arif ini berarti sing rong tahun mlebu ya. Ya Allah. Jelasan juga nggak pernah masuk. Oh, oke oke. Khalifah izin juga. Khalifah biasanya rajin ini. Daniel Ricky izin juga ya. Daniel Ricky. Diki Gea izin juga. Diki Putra nggak datang. Pak izin juga. Belum datang. Oh belum izin. Oke, Habib Mukti. Habib Mukti. Muhammad Baihaqi nggak ada izin. Belum izin ya. Najla Syafa nggak ada. Shelly Anjani. Shelly Anjani. Winanda Fajrin izin. Mengetik. Winanda sedang mengetik. Ananda Prayogi. Ananda Prayogi. Dwiki Maulana. Al-Huda. Izin juga? Oh enggak? Oke. Dwiki Maulana. Bernat. Bernat izin ya? Bernat izin. Muhammad Afif Fuadi. Mana ketua kelas kita ini? Biasanya masuk terus ya? Enggak izin ya? Enggak. Randy Firmansyah izin. Oh sakit tadi ya? Randy ini biasanya mau terus ya. Yunus Dwi. Oh Yunus Dwi tadi izin. Yunus ini baru masuk satu kali. Oke. Yang online Muhammad Randi. Muhammad Handi sorry. Muhammad Handi. Terus di Damayanti. Pak apa? Pak X. Pak X. Kemudian junior Arjun. Ya. Junior Muhammad Akbar. Itu si loro telu papat. Si loro ini memang empat orang ya. Yang lainnya nggak pernah ada kabarnya. Muhammad Arham ada kabarnya. Oh ya, Rogatianus Adiraga. Saya hampir lupa. Oke ya, ada yang bilang ya? Oh, siapa namanya? Oh, Muhammad Akbar. Ini tadi yang tak rasanya nggak pernah ada kabarnya. Ternyata di sini. Biasanya ikut online. Masa sih? Tapi baru sekali. Baru masuk. Hah? Oh, nggak pernah ada ini absennya?
Enggak, enggak ada, enggak ada. Kan biasanya kan kalau apa jenisnya Rogatius kan misalnya Hasim Bimbangi biasanya kan sewu gitu kan. Saya kan pasti masih menawarkan itu gitu loh maksudnya. Gimana? Oh gitu. Jadi mas di sini terdeteksinya masuk sekali. Si, si, si. Berarti yang nggak masuk yang pertemuan keberapa? Pertama tok. Yang lainnya masuk. Hmm, pertemuan minggu lalu materinya apa? Eh, iya, kalau di sini masih dihapus. Makanya kan kemarin kan saya bilang di apa pindah ke Drive kan. Oke, oke ya. Kita tinggal 3 pertemuan lagi. Jadi hari ini, minggu depan dan minggu depannya. Nah hari ini kita akan apa sih nih materi lagi ya. Teori, sorry, kami materi ya. Akan teori lagi. Jadi teori sekali hari ini kita berkenalan dengan keluarga akord, kemudian 2 pertemuan terakhir nanti kita akan praktik, gitu. Oke, oke ya. Nah hari ini kita akan berkenalan dengan keluarga akord. Seperti halnya kita berkenalan dengan apa kemarin tangga nada, itu kan yang natural dulu ya. Nah hari ini kita akan berkenalan yang pertama dengan keluarga akord natural. Gimana kalau natural duanya sama dengan kalau natural duanya sama dengan apa? C. Duanya sama dengan C. Yang paling gampang dan paling familiar tentu saja. Akord. Nah, ketika kita membuat susunan akord, rujukannya, rujukan susunannya itu adalah tangga nada, gitu ya. Jadi kalau misalnya keluarga akord natural yang do-nya atau nada dasarnya sama dengan C, otomatis yang dibuat rujukan adalah tangga nadanya C, gitu ya. Jadi kita akan eh, apa namanya melihat lagi tangga nada C. Jadi urutannya C, G, E, F, G, A, B. Ini ya, kalau C ini kembali ke apa namanya do di atasnya atau oktav berikutnya. Ini sebagai do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, sekarang kita nggak usah ngitung, ya silakan. Nggak usah ngitung apa namanya jaraknya, jarak jarak tangga nada ya, jarak antar nada dalam tangga nada ini, karena kita sudah mengenali bahwa kalau natural do-nya sama dengan C, susunannya pasti ini, gitu kan? Kalau ditanya asalnya dari mana, ya dari rumus jarak itu, gitu kan? Jaraknya pasti kalau tangga nada mayor diatonis itu jaraknya adalah 1 1/2, 1 1 1/2, gitu. Oke, nah ini karena dia natural tidak ada crash dan molnya. Ini natural ya. Nah, terus eh, dalam keluarga akord C ini, yang pertama kita akan menyusun. Jadi gini, teman-teman. Bedanya apa sih tangga nada dengan akord? Kalau tangga nada itu dia kan bunyinya satu-satu nih. Do sendiri ya, re sendiri, mi sendiri. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Satu-satu nadanya. Nah, kalau akord dia lebih dari satu. Setidaknya akord itu Setidaknya akord itu ada 3 nada yang menjadi satu kesatuan, gitu. Jadi setidaknya ada 3, makanya dia sebut trinada atau triad. Nah, apa namanya? Salah satu apa namanya nih bandnya Ahmad Dhani itu kan ada triad ya. Nah, itu maksudnya yaitu trinada. Jadi apakah ada akord yang hanya 2 nada? Ada, tapi itu tidak bisa menentukan mayor dan minornya. Jadi untuk bisa membedakan major dan minor itu ada 3 nada yang menjadi apa ya menjadi geng gitulah, gestian gitu ya. Ada 3 nada. Nah
Diambilnya dari nada apa? Yang pertama, akord pertama di keluarga ini diambil dari nada do, mi, dan sol. Gitu. Jadi trinada itu tiga nada yang dia ada jedanya satu nada gitu. Gitu ya. Nah, terus nyusunnya dari bawah. Kenapa kok dari bawah? Karena biasanya yang paling bawah itu dia difungsikan sebagai bassnya. Gitu. Jadi kita ambil di sini eh, do, ini aja. Do, mi, sol. Oke, jadi C, E, G. Nah, ini akord pertama dalam keluarga C ini. Akord pertamanya C, C, E, G. Nah, sekarang pertanyaannya, C, E, G, kan tadi saya bilang kalau dia tiga nada dalam satu kesatuan, ini akan bisa menentukan mayor dan minornya. C, E, G kira-kira akord mayor apa minor? Mayor. Oke, dari mana kita bisa mendeteksi mayor dan minor? Dari mana? Sebenarnya yang jelas dari suaranya ya. Dari suaranya nanti kita bisa membedakan kok dibunyikan dari nuansa yang tercipta di apa namanya akor yang dibunyikan itu kalau mayor kan nuansanya tuh gembira, riang gitu ya. Kalau minor biasanya dia melankolis, sendu atau sedih gitu ya. Nah, selain dari suaranya pastinya kita bisa mendeteksi dari jaraknya. Lagi-lagi dari jaraknya. Jadi kalau kemarin kita menyusun tangga nada juga dari jarak. Jadi jarak itu sudah suatu kepastian gitu ya. Sudah kepastian kalau akor mayor itu jaraknya gini. Kalau mayor gini ya. Biasanya dia tulis M besar gini. Jaraknya itu 2 dan 1,5. Jaraknya ini. Kalau minor dia kebalikannya. Kalau minor kebalikannya. Berarti jaraknya 1,5 dan 2. Contohnya nih. Contohnya CEG. CEG apakah C mayor? Coba kita buktikan ya. Jarak C ke E berapa? Jarak C ke E? 2. Karena jarak C ke D 1, jarak D ke E 1. Terus jarak E ke G 1,5. Karena jarak E ke F setengah. Jarak F ke G, F ke G 1. Oke, berarti jaraknya 1,5. Nah, maka kalau kita ketemu akord yang susunannya C, E, G, ya berarti ini akord C, C mayor. Ini C mayor. Oke, terus kita lanjut ke akord yang kedua dalam keluarga ini. Nah, kalau tadi diambil dari do mi sol, akord kedua kan do mi sol ya, akord pertama diambil dari do mi sol. Jadi diambilnya dari nada pertama, ketiga dan kelima gitu ya, do, mi dan sol. Nah, akord kedua diambilnya ya dari nada kedua atau re. Jadi re, fa dan la. Re, fa, la. Sehingga akord kedua di keluarga ini susunannya adalah D, F, A. Oke, D, F, A ini mayor apa minor? D, F, A? Ayo mayor apa minor? Apa? DFA mayor apa minor? DFA? DFA itu minor. Coba ya kita buktikan. D ke F jaraknya berapa? 1,5. Karena D ke E jaraknya 1. D ke E kan 1. Kalau E ke F setengah. Nah, jadi jaraknya 1,5. Nah, F ke A jaraknya, F ke G jaraknya 1. G ke A jaraknya 1 juga. Maka ini F ke A jaraknya 2. Maka DFA adalah D minor. Gitu. Pokoknya kalau kita ketemu jarak ini, 2,5 pasti dia mayor, kalau 1,5 dan 2 pasti dia minor. Gitu. Jadi ini adalah D minor. Oke, terus akor yang ketiga nih. Akor yang ketiga diambilnya dari nada ketiga juga. Terus pasangannya adalah nada ketiga atau mi, terus sol dan si. Mi, sol, si. Jadi susunannya adalah E, G, E, G, B. Gitu. E, G, B mayor apa minor? E ke F jaraknya setengah. F ke G jaraknya 1. Berarti jarak apa nih kira-kira? Minor.
Karena G ke B jaraknya 2 ya. G ke A1, A ke B juga 1. Ini adalah E minor. Jadi kalau kita ketemu E, G, B, dimanapun dia berada, maksudnya di keluarga manapun dia, apakah di keluarganya C, nanti kita ketemu di keluarga yang lain. Kalau E, G, B itu pasti E minor. Tuh. Oke, terus kita lanjutkan ke akor yang keempat di keluarga ini. Akor yang keempat diambil dari nada keempat. Jadi susunannya adalah F, A, dan C. Jadi fa, kemudian la, dan do. Fa, la, do. Fa, la, do, F, A, C, mayor apa minor? Mayor. Jadi kalau kita ketemu F, A, C dimanapun dia berada ya, itu pasti dia mayor. F mayor maksudnya. Terus kita lanjutkan. Akor kelima di keluarga ini adalah G. Susunannya adalah G, B, dan G, B, G, B, D. G, B, D. G, B, D mayor apa minor? G, B, D mayor. G mayor ya. Jadi dimanapun berada G, B, D, kalau susunannya G, B, D pasti itu G mayor. Oke, akor keenam. Akor keenam susunannya adalah nada keenamnya. Yang pertama. Jadi A, kemudian C, dan E. A, C, E. A, C, E mayor apa minor nih? Minor. Oke, terakhir. Akor yang ketujuh di keluarga ini adalah B. Susunannya B, D, F. B, D, F. B, D, F mayor apa minor? B minor. Coba kita hitung ya jaraknya. B ke D jaraknya berapa? B ke C jaraknya B ke C setengah. Kemudian C ke D jaraknya 1. Apakah ini minor? Belum tentu. Coba kita hitung lagi ya. Jarak berikutnya. D ke F. D ke E jaraknya 1. E ke F jaraknya setengah. Ternyata jaraknya 1,5 dan 1,5. Berarti bukan mayor dan bukan minor. Kira-kira akar apa nih? Akor? Akor diminis. Kenapa? Bukan. Ya ini kalau jaraknya 1,5 dan 1,5 itu disebut akor diminis. Jadi dia itu diminis itu dia lebih minor dari minor gitu. Nanti coba teman-teman bunyikan ya biar kita eh, tahu oh bunyi akor diminis sebenarnya gimana. Jadi akor tuh ya kalau misalnya akor yang dasarnya itu tentunya ada mayor dan minor. Nanti kita akan ketemu akor diminis, akor augmented, akor half diminis gitu. Terus nanti kita ketemu dengan akor mayor 7. Misalnya G mayor 7. Terus kita juga akan ketemu G7 gitu ya dan seterusnya. Banyak sebenarnya. Jadi kalau akor dasarnya ya mayor dan minor ini. Nah, di sini di keluarga natural ini, keluarga C, itu akor pertamanya mayor. Ya kan? Akor keduanya minor, D minor. Akor ketiganya juga minor. Akor keempatnya mayor. Kelimanya mayor, keenamnya minor, dan akar ketujuhnya diminis. D diminis. Tulisannya ya diminis atau kadang-kadang disingkat dim gitu. Kadang-kadang ditulis B terus ada bundernya gini. Diminis. Oke, nah jadi ketika dulunya ketika kita berkenalan dengan keluarga tangga nada, itu kan yang jadi model, role modelnya itu kan C ya. Kita berkenalan dulu dengan C, terus dari situlah kita tahu bahwa oh ternyata rumus jarak tangga nada mayor diatonis itu 1,1,5, 1,1,1,5. Itu kan karena kita berkenalan dengan C dulu ya. Kemudian kita tahu rumus itu. Nah sekarang kita juga tahu bahwa oh ternyata setelah berkenalan dengan keluarga akord di C ini, keluarga C ini, nah ternyata kita ketahui bahwa akor 1 di keluarga ini adalah mayor. Biasanya akor tuh ditulis gini ya, Romawi gini ya. Terus akor keduanya minor. Eh, boleh ditulis gini, 2 minor atau boleh gini. Biasanya dia ditulis Romawi tapi kecil ya. Jadi gini. Gini. Itu minor ya. Ini saya kecil. Nah, akor ketiganya juga minor. Ini nah gini. Dia minor. Terus akor keempatnya mayor. Akor kelimanya mayor. Akor keenamnya
minor. Nah, akor ketujuhnya, nah itu diminis. Gini. Atau biar ingat ditulis besar-besar semua ya gak apa-apa wes ini. Ini minor gitu ya. Tapi biasanya kalau minor ditulisnya kecil gitu sih. Duanya minor, tiganya minor. Nah, gini. Nah, pola ini nanti akan berulang di keluarga yang lain. Gitu. Jadi di keluarga yang lain polanya juga pasti ini. Kemudian apakah selalu ini? Tentu saja tidak. Jadi gini, prinsipnya itu kalau misalnya suatu lagu, terus nadanya apa namanya? Hanya diiringi oleh akor dasar saja. Nah, tentunya dia tidak akan jauh-jauh dari ini. Misalnya saya pakai do sama dengan C, nada dasarnya ya. Nah, pasti akordnya tidak akan jauh dari ini. Kalau kecuali nanti ada apa ya variasi akord, ada tambahan-tambahan misalnya dikasih G7 boleh. Misalnya dikasih C mayor 7 boleh. Misalnya dikasih apa ya ada modulasi gitu ya. Modulasi itu kan dia pindah kunci ya, pindah nada dasar. Itu beda lagi. Tapi kalau misalnya kita pada awal mulanya kita berkenaan dengan akord, tentunya ya inilah keluarga akord dasarnya keluarga akord ini. Gitu. Ini di keluarga C, keluarga yang natural yang pertama. Mas Ical bisa tolong di ini ditampilkan yang apa namanya keluarga akord. Oke, bawahnya udah. Nah ini tadi ya. Jadi yang di PDF itu sudah saya rangkum. Itu ini tinggal apa namanya? Hmm, nah, cuman ternyata ada yang salah itu Mas Ical. Saya kemarin baru ngeh ya waktu saya cek lagi di keluarga apa ya? Keluarga Mol kalau nggak salah. Jadi hari ini kita selesaikan ya teori ini, kita selesaikan sampai keluarga mol. Karena kan tadi sudah saya berikan clue-nya bahwa ini sudah berkenalan dengan keluarga C, nanti otomatis di keluarga yang lain kita tinggal sesuaikan saja. Artinya, misalnya nih, satu crash, do-nya sama dengan, do-nya sama dengan apa? Gule, daging, lupa ya gule daging. Gule daging amat enak itu loh. Berarti satu crash do-nya apa? Satu crash do-nya G. Nah, do-nya G, kemudian nanti pasti ada satu nada yang di crash, yaitu F. Nah, itu kalau B itu yang mol, kalau F ya. Gitu. Jadi nanti terus diambil dari mana? Akor pertama diambil dari do mi sol, akor kedua dari re fa la, akor ketiga dari mi sol si, sama prinsipnya. Gitu. Tapi tangan nadanya nulis tangan nadanya nggak boleh salah. Jadi nanti kalau kita ketemu di G, setelah ini saya contohkan. Kalau nanti apa namanya di keluarga satu crash, nanti kita nggak akan ketemu akord F. Kenapa? Karena kan F-nya jadi fis. Kita ketemunya akord fis. Itu ya, nanti kita bandingkan. Yang pertama itu tadi prinsipnya sama. Lah kemudian setelah tersusun gini, prinsipnya tuh sama kayak gini. Akord pertama pasti dia mayor, akord kedua minor, akord ketiga minor, keempat mayor, kelima mayor, keenam minor, dan ketujuhnya pasti diminis. Gitu. Gitu ya. Jadi maksud saya clue-nya tadi itu prinsipnya tuh sama persis dengan keluarga apa jenisnya C ini, keluarga natural ini. Gitu. Nah, terus gini, selain tadi ya jaraknya ini, jaraknya mayor tuh 2 dan 1,5 nih, minor 1,5 dan 2. Kalau diminis 1,5 dan 1,5 gitu ya. Nanti kalau ketemu akord augmented, jaraknya pasti 2 dan 2 gitu. Nah, terus sekarang perbedaannya. Tadi kan saya bilang kalau kita pakai akord yang tiga terdiri dari tiga nada, kita pasti langsung bisa membedakan mayor dan minornya. Yang membedakan apa sebenarnya mayor dan minor itu? Sederhananya gini. Misalnya, ini ya, akord C. Di sini aja deh. C kan, kalau mayor kan C E G. Ini ya. Nah, terus yang membedakan dengan minor itu nada tengahnya. Jadi nada tengahnya itu diturunkan setengah atau dimol. Sehingga susunannya jadi C, S, G. Ini. Ini minor. Itu bedanya. Jadi kalau ini do, mi, dan sol. Nah ini do, mi-nya diturunkan setengah dan sol. Ini.
gitu. Nah, terus kebalikannya kalau kita taunya yang minor nih. Kalau kita taunya yang minor, berarti ya dibalik aja. Jadi, misalnya taunya DFA. DFA kan gini, DFA itu kan minor, D minor ya. Nah, yang membedakan tetap nada tengahnya. Kalau tadi logikanya kalau kita taunya mayor itu nada tengahnya diturunkan setengah. Berarti ini nada tengahnya di apa kan? Di Kalau tadi diturunkan setengah berarti yang dinaikkan setengah. Logikanya gitu ya. Kalau kita taunya mayor untuk jadi minor nada tengahnya diturunkan setengah. Kalau kebalikannya, kalau kita taunya minor, misalnya D minor di FA, untuk apa tahu mayornya apa, D mayor maksudnya, itu tinggal nada tengahnya dinaikkan setengah. Sehingga kalau D minor itu di FA, kalau D mayor apa? D, D, F naik setengah jadi apa? F dinaikkan setengah jadi fis. Nah, sehingga susunannya jadi apa? D, fis A, D fis A. Jadi kalau D fis A itu pasti D mayor, betul. Gitu ya. Nanti kita akan segera berkenalan, segera ketemu dengan Davis A ini, D mayor. Oke ya, jelas sampai sini ya. Oke, oke. Sekarang kita berkenalan dengan keluarga satu crash. Ya sih, ini ngetopnya pernah, ngetopnya mas ya, ngezoom di sini ya. Enggak ya. Ini di close dulu nggak apa yang apa sini? Ini. Kalau mau kalau mau difoto boleh ya, mau difoto tadi. Mau diulang lagi nggak? Nggak usah. Yang tadi slide-nya udah. Oh ya. Oke, sekarang kita berkenalan dengan keluarga satu crash. Kalau tadi natural, sekarang satu crash. Nah, jangan lupa bahwa satu crash itu do-nya sama dengan G. Oh ya maaf, di sana tolong ditambahi do-nya sama dengan C ya. Lupa saya tadi. Do sama dengan G. Nah, terus seperti yang tadi saya bilang, berarti prinsipnya sama. Kita akan merujuk ke tangga nada yang bersangkutan. Kalau satu crash ya berarti merujuknya ke tangga nadanya G gitu ya. G, kemudian A, B, C, D, E, terus fis dong. Fis G, gini ya. Kan ada satu yang di crash, yaitu F jadi fis. Pasti gini kan? Jadi ini sebagai do, ini re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, si-nya itu fis. Itu. Ya, makanya tadi saya bilang kalau kita mau nyusun apa namanya tangga nada akord, ya tangga nadanya nggak boleh salah, gitu ya. Jadi ini nggak boleh jangan sampai F ini. Jadi harus fis gitu ya, karena dia satu crash. Oke, terus seperti tadi ya prinsipnya sama, kita susun yang pertama disusun dari do mi sol. Do mi sol. Jadi susunannya adalah G, B, G, B, D. Terus langsung lanjut ya. Eh, akor kedua diambil dari re fa la, sehingga susunannya adalah A, C, A, C, E. Akor ketiganya disusun dari mi sol si. B, D, bis. B, D, bis. Akor keempatnya C, E, G. Akor kelimanya D, bis A. Nah, ini kita ketemu devis A ya. Yang tadi kita sudah spill di sana. Terus akor keenamnya susunannya adalah E, G, B. Akor ketujuhnya bis A, C. Gampang ya? Nggak bingung kan? Teman-teman yang di rumah bagaimana? Yang online? Aman? Kok nggak ada yang bersuara? Masih aman sejauh ini. Masih aman ya? Oke, siap. Oke ya, nah terus setelah tersusun seperti ini, nah coba kita perhatikan. Ini tadi sudah ada GBD ya di sana ya? Ada nggak sih? Ada kan? Nah di sini kita ketemu GBD lagi. Makanya saya bilang, kalau kita ketemu GBD, dimanapun dia berada, posisinya dimanapun dia berada, kalau GBD itu sudah pasti G mayor. Tadi di sana posisinya GBD atau G mayor sebagai akor ke-5. Kalau di sini sebagai akor
satu. Tapi kalau susunnya GBD pasti dia G mayor, gitu kan? Karena sama-sama GBD. Suaranya kan sama, meskipun posisinya yang berbeda, gitu. Oke ya, nah terus prinsip yang tadi saya sudah di spill di sana ya, bahwasanya dalam satu keluarga itu, karena rujukannya ke C ya, akor kesatunya sudah pasti mayor, akor keduanya minor, akor ketiganya minor, akor keempat mayor, kelima mayor, keenam minor, dan akor ketujuhnya pasti diminis. Kalau nggak percaya coba dihitung. Gitu ya, pasti diminis. Tuh, coba kita hitung yang ini yang diminis ini ya. Fis ke A jaraknya, kalau fis ke G jaraknya, fis ke G, fis ke G setengah. Kalau F ke G satu, betul. Nah, terus lanjut ya, G ke A jaraknya, G ke A satu. Maka jarak fis ke A itu satu setengah ya. Oke, terus lanjut, A ke C jaraknya berapa? Satu setengah juga, karena A ke B jaraknya satu, B ke C jaraknya setengah. Diminis kan? Gitu. Kalau ini udah jelas ya, udah sama dengan yang itu tadi ya, GBD. Oke, nah otomatis GBD ini adalah G mayor. ACE adalah A minor. Kalau ACE, tadi ya prinsipnya yang tadi saya sebut sana. Kalau ACE itu minor, kalau A mayor kira-kira susunannya apa nih? A? Cikres. Heeh, kan dinaikkan setengah kalau kita taunya apa namanya? Minor. Kalau kita taunya mayor, untuk jadi minor diturunkan. Nanti kebalikannya. Jadi gini, anggaplah minor tuh kecil ya, minoritas itu, mayoritas minoritas itu kan. Mayor tuh besar, minor tuh kecil. Kalau mayor mau jadi minor, ya wis didun kayak bensin gitu ya. Gitu aja. Nah, kebalikannya kalau kita tahunya minor, biar jadi mayor, dinaikkan gitu kan, biar jadi mayor gitu. Gitu ya. Gambarannya gitu. Oke, terus kita lanjutkan nih. Eh, akor yang ketiga di keluarga ini adalah B divis. B divis mayor apa minor? Minor. Kalau B divis minor, mayornya kira-kira apa? B? Heeh. Ya, B, B dis, B dis, dis. Gampang ya? Ternyata gampang gitu. Kita apa untuk mengetahui dari mayor dan minor. Terus CEG, CEG mayor apa minor? Mayor. Di sana tadi kita ketemu juga dengan CEG. Oke, terus akor selanjutnya devis A. Devis A mayor apa minor? Mayor. Kalau minor tadi D itu ada D minor, D F A. D F A itu D minor. Gitu. Oke, nah kita di sini ketemunya devis A nih. Kenapa? Karena dia mengandung vis nih tangga nadanya. Iya kan? Kalau di sana kan itu nggak ada visnya. Makanya D-nya DFA. Oke, terus akor keenamnya nih, EGB, mayor apa minor? EGB E minor. Kalau EGB E minor, E mayornya susunannya apa? E, E gis B. Jadi do-nya dan solnya sama. Yang bedanya apa namanya nah, di tengahnya saja. Oke ya, tadi ini sudah kita hitung. Vis-nya adalah vis diminis. Gampang ya. Nah, saya berikan gambaran gini. Bedanya apa sih kalau misalnya apa jenis keluarga natural dan satu crash dan do-nya sama dengan C dan do-nya sama dengan B. Kan minggu lalu kita sudah mempraktikkan menyusun melodi dengan apa jenis ada dasar yang berbeda-beda ya. Nah, itu kalau misalnya kemarin yang saya minta yang menyusun melodi dengan ada dasar D, berarti yang digunakan nanti adalah untuk yang digunakan untuk mengiringi adalah keluarga akordnya D. Gitu ya. Kalau C ya keluarga akordnya C. Kalau G keluarga akordnya G dan seterusnya. Contoh nih. Contoh mungkin ini lagu lama yang ya rotok terkenal waktu itu. Yang C A minor, D minor ke G, gitu ya. Itu sering saya buat contoh kenapa? Karena ya yang familiar dan kebetulan di lagu itu yang disebutkan kan akordnya ya. Meskipun mereka sebutnya kunci gitu ya. Sebenarnya gini, kalau menyebutkan akord itu kunci, sebenarnya rodok, bukan rodok sih, itu salah kaprah sih sebenarnya. Sama dengan orang bilang kalau gini tuh
Ini orang bilangnya biasanya bebes. Iya kan? Nah, bebes. Padahal ini bukan bebes, tapi apa bacanya? Bes. Bacanya bes, bukan bebes. Gitu. Karena B mol itu dibaca bes. Kan imbuhannya ES. Gitu. Dan kalau kunci di musik itu digunakan sendiri. Jadi kunci itu ada apa ya? Ada istilah sendiri. Contohnya kunci G, nah gini yang ada di apa jenis garis paranada itu ya. Terus kunci apa jenis kunci F gini dan seterusnya. Jadi kalau ini biasanya orang nyebutnya grip juga ya, grip kunci. Itu ini kita sebut lebih tepatnya disebut akord. Gitu. Oke ya, saya contohkan yang tadi itu. Sisi. Yang lagu tadi ya. Jadi kan lagu yang C A minor itu gini ya, C terus progresnya ke A minor gini ya, terus D minor, terus ke G, terus ke C lagi. Nah, gini. Nah, ini berarti dia apa namanya mainnya itu di natural, ada sama dengan C. Nah, ini sebagai akor satu. Kok gampang sih? Akor satu, kemudian pindah ke akor 6. Ini ya, akor ditulis cilik ini ya, gini. Ini ya, akor 6. Nah, kemudian ke akor berapa ini? C? Akor? Akor 2 minor gini ya. Terus ke akor 5. Terus kembali ke akor satu. Gitu. Nah, prinsipnya ini progresif chordnya kan ini nih. 1, 6, 2, 5, 1. Kalau mainnya di Do sama dengan C, atau nada dasarnya C, nah otomatis progresif chordnya ini. Gitu kan. Ini progresif chord. Progresif chord itu perpindahan akord. Nah, kalau ini susunannya. Di sini kan kita tahu C, ini kita kenalnya bukan bukan C ini kan C nada C gitu kan. Kalau ini C maksudnya akord C. Ya, jadi kalau yang ini maksudnya ini akord, bukan ini lagi, tapi ini maksudnya adalah ini gitu loh. Yang ada 3 nada secara apa ya, secara bestian gitu lah, gitu. Jadi C maksudnya ini C E G, tapi nggak ditulis. Oh ini C C E G nggak usah. Yang penting kita sudah tahu kalau C minor C E G. Ini A minor berarti dia A C E gitu kan. Tapi yang dipakai yang sana, A C E yang sana. Jadi akor ke-6 terus akor kedua itu D minor, terus G sebagai akor kelima. Nah, kemudian kembali ke C sebagai akor satu. Nah, sekarang coba kita bandingkan kalau mainnya di sini nih, bukan di Do sama dengan C lagi, tapi ganti Do sama dengan G. Otomatis akor satunya berarti apa? G. Terus dia move ke akor 6. Akor 6-nya apa di sini? E. Nih. Terus pindah ke akor 2. Akor 2-nya A minor. Terus akor 5-nya D dan kembali ke akor 1. Gini. Gitu ya. Jadi bedanya kalau tadi Pak mainnya di C, C A minor, D minor ke G ke C lagi. Nah, ini ganti. Misalnya lebih tinggi misalnya. G E minor, A minor ke D ke G lagi gitu. Gitu ya. Jadi bedanya itu itu. Itu progress chord-nya. Jelas ya? Ya, silakan. Jadi untuk yang kayak gitu itu bisa dibilang kayak chord progression atau gimana? Gimana? Itu yang di bawah itu Ini. ya bagian itu atau yang di atas itu sama kayak chord progression Heeh, atau progresif chord ya, kan perpindahan chordnya. Jadi apa dengar nih? Ya dari kalau misalnya kita mainnya di nada dasar G, kalau akor satunya G, berarti kan dia sesuai lagunya yang diiringi gitu kan. Kalau ini kebetulan kan progresif chordnya kan ini kan. Nah maka kalau bersama dengan C, ya berarti akor satunya C, akor keenamnya A minor gitu. kan dari 1 ke 6 habis itu Mm-mm. ke 2. Mm-mm. Nah, itu ada aturannya atau kayak kok kenapa tiba-tiba langsung ke 6? Oh, kenapa kok gini? Karena lagunya orang ini gitu. Ya, saya contohkan lagu Oh, C, A minor, D tapi itu minor. macam-macam apa progresi chordnya apakah cuma itu aja? Enggak dong, beda-beda. Ini kebetulan yang saya contohkan di lagu ini. Apa ya judulnya ini ya? Saya lupa. Hah? Apa judulnya? Misalnya judulnya lupa gitu misalnya kan lupa. Ya misalnya judulnya lupa ya.
kebetulan lah di lagu Lupa, ini progresif chordnya ini, gitu. Nah, kemarin kan sudah membuat, apa sih, susunan melodi lagu apa kemarin ya, di kelas ini ya? Ini, oh, Risalah Hati. Risalah Hati yang jadi PR ya? Heeh. Nanti boleh dikumpulkan ke email saya, nanti saya share ke grup. Jadi minggu depan kita terus praktikkan apa ngarannya dikasih iringan. Saya yang sebelum Risalah Hati itu apa? Yang ditulis di sini lagunya Tanah Airku. Tanah Airku itu ya. Oh ya wes. Jadi itu disimpan juga kan? Enggak. Oh enggak disimpan. Eh? Ya wes. Berarti minggu depan kita praktikkan yang Tanah Airku dulu sing gampang dulu ya. Nah, terus kemudian pertemuan terakhir nanti yang Risalah Hati kita kasih chordnya. Gitu ya. Oke. Nanti kalau nggak hujan, kalau ya memungkinkan, kalau memungkinkan ya, saya nggak janji. Kalau mungkin saya tak bawa apa namanya MIDI controller, ini bisa dipraktikkan kan lebih jelas ya. Daripada kalau pakai ini kan cuma terbatas ya, kayak kemarin itu. Tapi kalau memungkinkan, saya nggak janji ya. Kalau memungkinkan, kalau ya kalau ya memungkinkan aja. Kalau nggak hujan, kalau ya pas bisa bawa gitu. Oke ya, jadi intinya setiap lagu tentunya mempunyai progressive chord-nya masing-masing. Contohnya lagu ini kebetulan progressive chord-nya ini ke satu, ke enam, ke dua, ke lima, ke satu gitu kan. Nanti lagu yang gampang Tanah Airku kemarin ya. Coba nanti kita praktikkan nih. Kira-kira chord-nya apa progressive chord-nya? Gitu. Oke ya, jadi minggu depan kita praktikkan itu. Nah, terus ini akan seperti tadi saya janji saya, kita akan selesaikan semuanya sampai keluarga apa namanya? Keluarga mall. Keluarga mall. Prinsipnya sama. Nanti saya contohkan di ini setidaknya tiga, terus keluarga mall tiga. Nanti selanjutnya teman-teman boleh apa yang ngarani foto aja nanti ya, yang di slide-nya yang nanti ditampilkan Mas Ical. Gitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu. Yang penting kan kita polanya sudah paham gitu. Asalnya dari sini. Oke. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke tiga crash. Crash. Terus setelah ini mall ya. Tiga crash. Kalau tiga crash do-nya apa? Kok tiga crash sih? Dua crash ya Allah. Kok nomor tiga? Selamat lagi. Ya, dule daging ya. Do-nya D. Nah, berarti seperti yang keluarga C dan G tadi, prinsipnya yang digunakan adalah tangga nadanya D gitu ya. Do-nya itu D, kemudian E, terus F apofis. Kan ada dua yang di crash ya, kan dia dua crash. D, E, fis, terus G, A, B, terus apa? Cis, terus D. Jadi ini do, re, mi, fa, sol, la, si, dan ini do berikutnya. Oke, seperti yang sudah-sudah ya, kita akan susun trinadanya. Trinadanya, akor satu di keluarga ini tentu saja D. Susunannya adalah D, fis, A. Oke, akor keduanya tentu saja E. Susunannya E, G, B. Akor ketiganya adalah fis. Susunannya adalah fis, A, cis. Akor keempatnya adalah G. Susunannya G, B, D. Akor kelimanya A. Susunannya A, cis, E. Akor keenamnya adalah B. Susunannya adalah B, D, B, D, fis. Terakhir, akor ketujuh. Susunannya adalah cis, E, cis, E, G. Gampang ya? Jadi ini mestinya apa sih? Mas aku saya tadi udah milih apa namanya? Tapi do yang 11 loh.
Tapi kok nggak dibuat nulis kok lama-lama jadi kayak gini. Kayaknya harus bawa sepeda lebih dari 2 ya. Oke ya, seperti yang prinsipnya tadi bahwa akor 1 itu pasti mayor dalam satu keluarga loh ya. Akor keduanya minor, akor ketiganya minor, keempat mayor, kelima mayor, keenam minor, dan ketujuhnya diminis. Gitu. Jadi kita ketemu lagi nih dengan devis A. Tadi sudah ketemu ya dengan devis A. Ya kan di sana? Sekarang kita ketemu lagi dengan devis A, tapi dia sebagai akor 1. Jadi ini adalah D mayor. Terus ketemu lagi dengan EGB. EGB E mayor apa minor? E minor. Vis acis, ini belum pernah ketemu tadi ya. Vis acis adalah vis minor. Kalau vis mayor kira-kira apa? Vis ais cis. Kalau mayor ya. Terus kalau ketemu lagi dengan akor GBD. GBD adalah G mayor. Tadi sebagai akor 1 di keluarga C, sebagai akor 5 di keluarga C, sebagai akor 1 di keluarga G. Nah, ini sebagai akor 4 di keluarganya D. Terus acis E. Acis E mayor apa minor? Mayor. Karena kalau minor ACE. Ya kan? Terus B disvis. B divis. B divis adalah B minor. Terus cis EG adalah cis diminis. Cis diminis. Tuh. Nah, ini kalau misalnya dibuat kayak tadi, apa progresif chordnya itu kan beda lagi. Jadi D kemudian B minor gitu ya. E minor terus ke A gitu. Ya kan? Terus ke D lagi. Memang ya. Sampai di sini barangkali yang ditanyakan teman-teman yang di sini atau teman-teman yang di rumah. Nggak ada. Oke, mudah-mudahan memang nggak bingung ya. Mudah-mudahan memang bisa dipahami. Jadi besok pas praktik, pas langsung satset gitu ya. Oke ya, kita lanjutkan ke 3 crash. Kemudian selebihnya nanti boleh di foto aja. Tiga crash. 3 crash doanya apa? Gulai, daging, amat ya. Doanya. Aduh, gampang deh. Terus kita gunakan tangga nadanya A. A, B, cheese, oke. Terus D, E, fish, kiss. Terus A, ada 3 ya, itu 2, 3. Oke, ini sebagai do, ini re, mi, fa, sol, la, si, dan ini do. Terus susunannya prinsipnya sama ya. Yang pertama tentu saja diambil dari do mi solnya. Susunannya adalah A, kemudian cheese. Saya tak ambil spidol lagi. Oke, kita lanjutkan. Bukan gimana itu ya. A, C, E. Kemudian akor yang kedua tentu saja diambil dari re, fa, la ya. Susunannya adalah B, D, fish. Terus akor ketiganya cis. Susunannya cis, E, cis, E, gis. Akor keempatnya D. Susunannya D, fish, A. Akor kelimanya adalah E. Susunannya adalah E, gis, B. Akor keenamnya fish. Susunannya adalah fish, A, cis. Terus terakhir, akor ketujuhnya gis. Susunannya adalah gis, B, D. Jangan lupa nyusunnya dari bawah ya. Oh iya, gini. Kalau misalnya teman-teman ada yang
bertanya-tanya gitu. Boleh nggak sih misalnya acis E itu yang dijadikan bass bukan A? Boleh. Jawabannya boleh ya. Jadi namanya akor balikan. Contohnya misalnya gini. A- Acis E ya. Biasanya kan bassnya tuh di bawah gini. Ini sebagai bass. Terus gunung cis. Terus E. Boleh nggak bassnya di cis? Boleh. Boleh nggak bassnya di E? Boleh. Tapi kita prinsipnya harus tahu. Contoh nih, misalnya dibalik nih. Cis, E, A. Ini kan balikan pertama. Cis, E, A ya. Tapi kita nggak boleh jadi rancu. Ini akor cis. Jangan. Ya. Jadi kita memang benar-benar harus tahu, oh ini adalah akor A yang bassnya di cis. Jadi biasanya kalau ada gini lagu gitu ya, terus ada tulisannya ini tulisannya biasanya gini A garis miring cis. Maksudnya bukan boleh akornya boleh A boleh cis bukan, tapi maksudnya A on cis gitu. Jadi chordnya itu A tapi bassnya cis gitu. Terus misalnya kita ketemu gini ya D on fish gini ya. Maksudnya ini kan D itu kan D mayor kan D fis A nih. Ya kan? Nah, itu dia mintanya D, akornya D, tapi bassnya itu di fis. Gitu. Cek, habis ini tak berikan contohnya. Tak gambar nih. Ini akor satunya mayor, akor keduanya minor, ketiganya minor juga, keempatnya mayor, kelima mayor, keenam minor, dan ketujuhnya D mini. Jadi ini A mayor, ini B minor, ini cis minor, ini D mayor, E mayor, fis minor, dan ini adalah gis diminis. Contohnya gini, misalnya di gitar ya, tak contohkan dulu yang bedanya mayor minor ya. Ini di gitar tuh misalnya cek siji, loro, telu, papat, lima, 6. Gitar tuh standarnya kan senarnya 6 ya. Senarnya 6, kemudian ini kita ambil 3 fret pertama, 3 fret ini. Nah, terus seteman standarnya ini kan senar satu ya, senar satu itu yang paling bawah, yang paling kecil, yang paling tipis. Senar satu, ini senar dua, senar tiga, empat, lima, enam. Nah, seteman standarnya kan E, B, G, D, A, E, gini ya. Jadi senar satu dan 6 itu sama. Nah, kalau A minor, A mayor, A mayor itu kan yang dipencet tuh sini, sini, dan sini. Benar nggak? Nah, kalau A mayor tadi susunannya apa? A, A cis E. Tak kena nih sih. A cis E. Malah gak kena ya. Jadi ini A, kemudian cis E, gini ya. Nah, A cis E, apakah ini A cis E? Pasti ini A cis E. Biasanya kan yang jadi bass tuh ini ya, senar 5 ya, senar 6 kan nggak dibunyikan. Kalau misalnya A on E boleh nggak? A, tapi bassnya di E, boleh. Berarti bassnya ya di sini, di gitar ya. Kan A kan A cis E, boleh dong bassnya di sini, boleh. Berarti dia dibalik, akor balikan gitu ya. Balikan kedua, kalau tadi cis E A, nah sekarang kalau dibalik, ya berarti apa? E A cis gitu. Nah, misalnya gini lah, yang A biasa, yang nggak A on E lah, yang gini. A mayor. Nah, A mayor susunannya pasti A cis E. Jadi yang pertama ini A, bassnya. Ya, berarti ini A, checklist ya. A. Terus kemudian A senar yang keempat nih. Senar yang keempat kan ini D. D kalau naik kan naiknya setengah-setengah ya. Per fret itu kan naiknya setengah. D kan kalau senar loss tanpa dipencet kan D. D kalau dipencet di sini berarti naik setengah. Jadinya nada apa nih? Dis. Kemudian dis kalau naik setengah jadi apa? Dis naik setengah jadi E. Ini ada E-nya ya kan acis E ya. Itu acis E. A, cis, E. Nah, gini. Nah, terus senar ketiganya. Senar ketiganya kan kalau senar loss itu kan bunyinya nada G. Nah, kalau dipencet di fret 1 berarti G naik setengah. Jadi apa di sini? Bunyinya gis. Gis naik setengah jadi A. Oke, ada A ya. A-nya double. Terus senar ketiga, kedua. Kalau loss kan B. Nah, sekarang B naik setengah. Kalau dipencet di sini jadi apa?
C. C naik setengah jadi cis. Gini, terakhir ini senar los ya, jadi ini E. Ya, maka dia A cis E. Itulah sebabnya kalau A mayor itu kan biasanya dia gini lah ya, kurang lebih ya. Nah, kalau oh pakai ini. Sebenarnya pakai ini. Gini, nah kalau minor dia kan ini dibuka, terus ini ditaruh di belakangnya gini kan. Karena dia menjadi minor, jadi dia mundur ke sini. Trit. Jadi C. Ini kan C kan di sini. Jadi kalau A minor A C E gitu. A C E. Makanya kalau A minor dia posisinya jadi gini. Ya kan? Gitu. Terus kalau apa ya D misalnya D apa namanya? D on fish. Nah, sama aja sih D on fish ya dia berarti apa namanya? Bassnya di fish. Jadi kalau di bass ini ya maksudnya kalau ini uji loro telu papat lima enam gini ya. Nah gini eh D itu kan di sini ya benar nggak sih di sini ya di sini ya gini ya. Nah kan kalau misalnya bassnya biasanya kan di senar 4 sini kan ya enggak bassnya di sini tapi kalau misalnya di on fish nah biasanya dia bassnya di sini nih eh di sini ding maaf di sini karena ini kan E ya kan kalau naik setengah kan jadi di sini ding ya maksudnya cek tidak aku bingung tak main G. Ya ini dia gini eh gini oh ya gini ya gini. Dia gini. Jadi di on fish, nah dia bassnya sini. Dia tambah bassnya di sini karena dia fish. Nah, ini kan senar satunya E. Ini B, G ya. E naik setengah, di sini jadi F, di sini jadi fish juga. Ini. Nah, terus ini B naik setengah jadi C naik setengah jadi cis naik setengah jadi D. Gini. Terus G naik setengah jadi gis naik setengah jadi A. Nah, ini di sini D. Maka Davis A gitu ya. Davis A. Terus ini bassnya Davis. Kalau D on fish. Mhm. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke mall. Oh, boleh ditampilkan dulu Mas Ica yang apa yang ngarani lanjutannya ini ya. Nanti silahkan di foto aja untuk menyingkat waktu. Saya tak taruh layar saya duduk. Nah, yang keluarga apa? Crash 4 crash. Atau kalau mau dari ini ya nggak apa-apa sih. Keluarga crash, oke satu. Ini udah ya satu crash, dua, tiga. Selanjutnya masih jalan. Tiga crash, oke. Empat kan dia. Yang setelah ini, Hah? Eh, yang di bukan masih jalan. Yang setelah ini maksud saya. Yang lanjutan. Nah, mana tadi? Nah ini dia. Oh ini di gini. Jelas jelas. Bukan nek. Nah, yes. Empat, terus lima. Nah ini yang lima. Eh, maaf Mas ya, coba dibaleninnya sing empat coba. Engko sana nek sing salah aku saya G B siji loro. Nah, iya siji loro telu papat ya. Gis B vis acis, gis B dis acis B dis vis cis gis dis vis ayo benar. Terus lima siji loro telu papat lima B dis vis cis gis dis vis ais gis B vis ais cis B dis gis B dis ayo benar ais cis oke. Yang kelima, kayak gini yang keenam.
Siji loro telu lima enam oke. Sis ais cis, his b dis, ais cis e b dis his, cis ais his dis, his ais dis d. Oke, 7 terakhir. Nah ini yang ketujuh ya, semuanya di crash. Ciro lupa enam itu. Oke, oke, sudah ya, sudah kan? Oke, sekarang kita lanjutkan ke keluarga nol. Jujur lagi, iya, keluarga nol. Keluarga mau tinggal foto-foto aja apa saya tulis kayak tadi? Gimana? Atau saya contohkan dulu lah. Contohkan dulu ya keluarga mal. Oke. Ini keluarga mal ya. Akord ini keluarga mal. Tapi keluarga crash, yang ini keluarga mal. Nah, keluarga mal yang pertama tentu saja satu mal. Satu mal do-nya apa? Do-nya? Do-nya F. Do-nya F kan video beli S itu loh. Nah, video beli S. Oke, jadi yang kita gunakan adalah tangga nada keluarga F. Tangga nadanya F maksudnya. Di mana nanti ada satu nada yang di mol. Yang di mol apa? Yang di mol G. Oke, jadi susunannya adalah F, G, A, terus bass gini ya. Terus C, D, E, F. Oke, ini sebagai do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus prinsipnya sama persis kayak tadi ya. Yang pertama tentu saja akordnya itu F, kita ambil trinadanya. Yang pertama F, A, C. Terus akor kedua diambil dari re, fa, la. Susunannya adalah G, bass, D. Nah ini kita baru ketemu G, bass, D di sini. Kan yang tadi belum ada yang mengandung bass kan? Ya kan? G, bass, D. Akor ketiganya adalah A, susunannya adalah A, C, A, C, E. Akor kelimanya itu akor keempatnya bass, susunannya adalah bass, D, F. Akor kelimanya C, susunannya adalah C, E, G. Akor keenamnya D, susunannya adalah D, F, A. Akor ketujuh terakhir susunannya adalah E, E. Oh ya, E, G, bass, benar ya, E, G, bass. F, A, C, G, bass, D, A, C, E. Udah nggak sih? Bass, D, F, C, E, G, D, F. Ya, benar ya. Oke. Nah, di sini memang nggak saya tulis apa namanya, nggak saya tulis tangga nadanya ya. Jadi langsung susunan chordnya. Ini akor satunya itu mayor, akor keduanya minor, ketiganya juga minor, keempatnya mayor, kelimanya mayor, keenamnya minor, dan ketujuhnya adalah diminis. Jadi ini adalah F A C, F mayor. Tadi kita sudah ketemu ya. G bass D, nah kita baru ketemu di sini nih. G bass D adalah G minor. Karena kalau G mayor adalah G apa tadi? G B D. Ya, G B D. Terus kita ketemu dengan A C E lagi. Adalah A minor ya. Terus bass D F kita baru ketemu akor bass juga di sini. Bass D F adalah bass mayor. Hmm. Terus C E G adalah C mayor. Tadi sudah berkali-kali ketemu ya. D F A juga berkali-kali ketemu. D F A adalah D minor. Nah, terakhir nih. E G bass adalah E diminis. Ya, karena tadi kita udah ketemu dengan E minor. E minor tadi apa? E minor tuh E G B. Ini ya. Kalau E mayor itu E gis B gitu. Jadi ini minor, ini E minor, yang ini E mayor. Jadi ini perbandingannya ini, yang ini perbandingannya ini. Bedanya mayor, minor, dan diminis. Gitu. Oke, oke ya. Selanjutnya di foto aja. Yang dua mau sampai seterusnya ya. Nah.
Nah, terus sini saya tambahi lagi akor ketujuh nih. Akor ketujuh. Akor ketujuh itu biasanya kok akor ketujuh sih. Akor tujuh, sorry. Akor tujuh biasanya disebut dominan seven. Nah, dia itu biasanya posisinya sebagai akor kelima dalam satu keluarga. Contoh, di sini akor kelimanya adalah C, ya kan? Akor kelimanya adalah C. Jadi kalau misalnya C ini mau di apa ya? Mau dikasih jadikan jembatan atau ben rodok manis, ben rodok miring gitu. Jadi dia ben enggak lempeng-lempeng aja gitu ya. Ditambahi nada ketujuhnya. Jadi disebut C7. Nada ketujuhnya dari C. Apa nada ketujuh dari C? C, D, E, F, G, A, B. Nah, kira-kira tambahannya B atau bes? Ya, C, E, G, C, E, G-nya kan tetap ya, kan do misalnya kan tetap tetap apa ngarani sama ya. Kita tinggal nambah nada ketujuhnya aja. Jadi ini kalau ini ini kan do mi sol gini misalnya. Nah, ini do mi sol dikasih si nada ketujuhnya. Jadi C E G. Nah, ini di sini tuh kalau dia nada sebagai akor ketujuh akor ketujuh sebagai akor dominan seven atau C7 dia imbuhannya bukan B tapi bes. Jadi C E G bes. Gitu. Kenapa? Karena dia fungsinya sebagai akor kelima. Yang akor satunya kalau di akor kelima kan akor satunya F nih. Ya kan? Kalau akor satunya F, maksudnya dia kan tangga nada yang digunakan kan tangga nadanya F. Di mana kalau tangga nadanya F, itu B-nya jadi bass loh. Ya kan? Gitu. Nah, oke, ini C7. Kita bandingkan dengan ini C7. Biasanya dia sebagai akor kelima fungsinya. Nah, sekarang kita bandingkan kalau do-nya itu sama dengan C. Tak tulisnya di mungkin ya. Gini aja ya. Eh, Gini. Sini ya. Kalau kalau apa namanya keluarganya C. Keluarganya C akor satunya kan C ya tadi ya. Akor satunya C, susunannya C E G, gini kan. Akor keduanya minor, susunannya adalah D F A. Akor ketiganya minor juga, susunannya adalah E G B. Akor keempatnya itu mayor, akornya itu F ya, F A C. Terus akor kelimanya mayor juga, G, akor kelimanya G B D. Akor ke enamnya minor, susunannya A C E. Terus akor ketujuhnya itu kan diminis tadi ya, B, D, F. Ini kan. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau ini sebagai akor satu, C sebagai akor satu, dia nggak akan mungkin kayak C, E, G, karena nggak apa ya, ya nggak pas. Jadi C7 itu biasanya kan sebagai posisinya sebagai akor kelima. Nah, terus kalau gini, ada C7, ada juga eh, ah, ada juga C mayor 7. Nah, ini kan sama-sama mayor ya. Sama-sama mayor. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau yang C7, dia kan sebagai akor kelima. Sehingga kalau akor kelima, C7 itu sebagai akor kelima, kan akor satunya tuh F. Yang tadi saya jelaskan ya. Nah, sehingga nada ketujuhnya itu bukan B, tapi bes. Karena tangga nadanya ikut tangga nadanya F. Gitu sih. Di mana, entah hapus ya tadi ini sisa ya. Ada base-nya gitu loh. Nah, kalau di sini, ini kan eh saya tak berani ya. Ini F, G, A, nah ini base, ini ya D dan seterusnya ya. Nah, kalau di ini tangga nadanya C ini kan gini, C, D, E, F, G, A, B, gini kan ya. Tidak ada kres dan tidak ada maunya. Nah, sehingga kalau dia mau dipermanis ini C, E, G. Nah, dia posisinya sebagai akor satu, maka sebutannya adalah C mayor 7. Nah, sama-sama C, E, G, sama-sama C, E, G, ada nada ketujuhnya, tapi nada ketujuhnya apa? C, D, E, F, G, A, B. B. Nada ketujuhnya B, bukan bes. C, E, G, B.
Kenapa? Karena dia sebagai akor satu. Kalau sebagai akor satu kan tangga nadanya ikut tangga nadanya dia sendiri. Ikut tangga nadanya C itu sendiri di mana apa yang artinya B-nya itu tetap B bukan bass. Gitu. Nanti coba kalian teman-teman praktikan ya. Kalau bedanya apa sih bunyinya? Ini C E G B, dia tuh C mayor 7 dengan C 7 atau dia C E G bass. Gitu. Ya. Nanti tolong di apa? Coba dibandingkan nanti. Tuh. Nanti di lagu apa ya? Lagu Tanah Airku itu ada akor ketujuhnya. Nanti lah minggu depan kita praktikan. Makanya saya kenalkan akor 7. Nanti jadi minggu depan kita praktikan. Apa sih? Kayak apa sih sebenarnya? Sebenarnya untuk apa? Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini boleh di next aja di foto. Benar. Tapi sambil saya cek ya, soalnya kayaknya ada yang salah itu loh saya nulisnya. Ini sebentar. Oke. Oke, ini benar. Terus lanjut ke 2 mol. Ya, 2 mol. Nah, SDS, CSG, DFA, SG, FAC, GBSD, ACS. Oke, ini benar. Ini boleh di foto. Ya? Oke, lanjut. Nah, ini keliru, ini keliru, ini keliru. Ini kebalik ya. Saya tak tuliskan aja. Ini kebalik ini. Mbok kok iso ngono. Gak, gak teknik, maaf ya. Ini kebalik, jadi nggak tak tulis saya ini. Kayaknya ini aja kok yang kebalik, kayaknya sih. Ini nanti coba tak cek lagi. Ini 3 mol. Nah, 3 mol itu do-nya kan sama dengan S ya. Nah, do-nya tuh sama dengan S atau E mol. Kan Vido beli S. Terus, eh, susunannya gini. S, terus apa? Ya F, G, As, Bes, C, D, terus S. Gini ya. Susunannya gini. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, terus kita ambil do misalnya ya. Jadi akor pertamanya tuh S, terus ini do mi sol ya. S, G, bes. Itu kebalik kan ya. Harusnya E-nya yang di bawah itu loh, G-nya yang di tengah itu. Terus akor keduanya F, As, C. Akor ketiganya G, bes, D. Akor keempatnya As, C, S, As, C, S ya. Akor kelimanya itu bes, D, F. Akor kelimanya C, S, G. Akor ketujuhnya D, D, F, As. Nah gini. Kayaknya yang salah yang ini. Iya kan? G, bes, D, S, C, As, C, S, bes, D, F, C, S, G. Ya. Yang salah yang ini akor satunya ini. Harusnya S, G, bes ya. Itu kok kebalik. Maaf ya. Gak, gak teliti. Ini akor 1 mayor, 2 minor, 3 minor, 4 mayor, 5 mayor, 6 minor, dan ketujuhnya ini adalah ini E, ES mayor, ini F minor, G minor, As mayor, Bes mayor, C minor, dan ini adalah D diminis. Oke, ya itu. Oke ya. Jadi ini bisa diganti sama yang sebelah sana. Oke, boleh dilanjutkan next. 4 mol. Cek dulu ya. 4 mol, zero lupat, ASCS, DSDS, DSG, DSFS, SG bus, FASC, G, BSDS. Oke, ini benar nih.
Terus lanjut 5 mol. 5 mol. Oh, ya itu yang terakhir. Oke. Nah, ini 5 mol, doanya sama dengan des ya. Itu beli es asik dengan. Biji loro telu papat limo. Oke, susunannya yang pertama des F as S gas des F as C des 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 as C S des des F C S gas. Oke, ini benar nih. Tinggal 2 lagi ya. Oke, jadi foto boleh di next. Nah, ini 6 mol. Tinggal satu yang nggak di mol yaitu F. Iya benar. Terus gas base des S des S base des F S S gas des F S S gas base F S. Ya ini benar. Oke, silahkan difoto. Terus terakhir 7 mol. 7 mol semuanya di mol ya. Zero lupa tuh. Oke, oke, wes benar ya. Oke. Sudah selesai. Cepet ya. Minggu depan tinggal kita praktikkan. Yang minggu depan itu lagu Tanah Airku, kemudian minggu depannya lagi lagu Risalah Hati ya. Nanti di apa namanya kasih iringan chordnya. Terus jangan lupa nanti saya ingatkan lagi di grup lagu yang Risalah Hati. Kan kemarin buat PR ya, dikirim di rumah. Nanti silakan dikirim ya. Ngirimnya ini. Oh iya ya, format gimana? Saya downloadnya 2004 masih 50-an kan. Nggak bisa. Gini, gini, biar gampang tuh. Hmm, sebenarnya gini ya. Nanti kan kalian kalau buat tugas akhirnya, aransemennya, itu nanti di apa ya, screen record, di screen record, terus diupload di YouTube. Dan nanti linknya yang dikirim ke email saya. Jadi biar nanti kalian suatu ketika mau lihat lagi kan nggak hilang filenya di situ. Karena ya. Nah ini hmm, gak apa-apa 2 minggu lagi aja saya cek aja biar nggak 2 kali ini ya. Atau kalau misalnya mau dikumpulkan nanti formatnya sama dibuat seperti itu juga. Jadi screen record kemudian diupload di YouTube nanti linknya yang dikirim ke email. Gitu ya. Yang kemarin dibikin, yang kemarin kan buat PR itu loh. Nah, itu nanti dikumpulkan gitu formatnya. Ya, jadi di screen record. Kalau gitu kan jelas bisa dibuka kan? Karena kan fotonya video ya. Karena kalau serinya lebih lebih apa namanya? Lebih baru, ya kalau dibuka di yang lebih lama kan nggak bisa. Kecuali di save apa ngaran ya, yang lebih rendah ininya. Apa ngaran ini bahwa penyimpanannya itu loh. Kan kayak Word itu kan. Word kan prinsipnya kan sama. Jadi kalau Word 2010 dibuka di 2007 kan nggak bisa. Itu ya. Ini saya ingatkan lagi di grup. eh ya anggaplah itu sebagai tugas ya. Kita kan belum pernah ada tugas yang resmi gitu kan ya. Biasanya kan saya ngecek dari apa namanya praktik teman-teman di kelas. Oke, saya kira itu. Kita lanjutkan minggu depan. Waktu apa ya kayak ngeplaynya itu Oh, pas ngeplaynya aja. Oh, udah jadi aja. Nggak usah. Suwi kok. Suwi ya. Jadi udah jadinya aja. Nanti di screen record terus di-upload di YouTube. Nanti link YouTube-nya dikirim ke apa sih? Ke email. Terus tolong dipastikan itu bisa dibuka apa yang nih videonya. Kadang-kadang mahasiswa tuh ya apa ya ngirim link ternyata nggak bisa dibuka gitu kan. Wah, nggak bisa dibuka. Gitu ya, teman-teman yang di rumah sudah jelas ya Jelas. tentang pengumpulan tugasnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Nggak ada ya? Oke, nanti saya ingatkan lagi lah di grup. Ya.
Oke, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan atau didiskusikan, silakan. Gimana? Enggak usah, yang risalah hati aja. Ya, yang apa tanah airku kan sudah kemarin. Nanti disiapkan aja yang melodinya, tapi nggak usah dikirim itu. Kan minggu depan kan akan dikasih iringan chord. Jadi biar minggu depan mempersingkat waktu gitu maksudnya. Ya, jadi nanti kita tinggal praktekin susunan akordnya. Jadi kita nggak usah, teman-teman nggak usah nulis melodi lagi kayak kemarin gitu, berarti kan lama, nanti memakan waktu sendiri. Itu ya, teman-teman yang di rumah juga, jadi tolong disiapkan untuk praktik kita minggu depan, menambah iringan chord di lagu yang kemarin sudah dipraktikkan, yaitu lagu Tanah Airku. Dan nanti tolong disiapkan, kalau kemarin belum disimpan ya, kalau misalnya kemarin belum disimpan yang praktiknya, itu tolong dibikin lagi, sama seperti yang kemarin itu. Ya, dan kemudian nanti disimpan, terus minggu depan kita praktikkan. Tapi kayaknya kalau teman-teman di rumah disimpan ya, karena kan disimpannya di perangkat masing-masing, kecuali kalau di sini kan. Kalau di sini disimpan di sini ya nggak dipindah di drive ya otomatis akan hilang. Itu ke refresh oleh sistem. Ya. Tadi Mm-mm. sampai selesai kan? Maksudnya enggak yang cuma sampai tengah. Iya, sampai selesai. Sampai pengulangan boleh, boleh. Kan itu tinggal copy paste saja kan nanti. Ya, itu. Ya, boleh. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Oke, teman-teman sekalian, saya kira itu untuk materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan Kamis depan ya. Tinggal 2 pertemuan lagi, saya berharap ya nanti yang hadir tambah banyak ya, kalau praktik. Jadi nggak cuma ini. Ya biasanya ya ini aja gitu yang berarti. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas antusiasnya. Saya ya senang sih sebenarnya gimana? Ada yang tanya? Gimana? Oh, enggak ada. Mas Aik. Gimana Mas Aik? Kalau di uploadnya di drive aja gimana? Gimana? Ya terus ya Mas ya. Tolong Mas Aik minta tolong diulangi, enggak jelas suaranya. Di uploadnya harus Putus-putus. di YouTube atau boleh di drive? Google Drive? Hah? Apa? Gimana maksudnya? Pertanyaannya apa? Yang tadi pengumpulan. Oh, pengumpulan. Enggak, kalau pengumpulannya gini. Pengumpulannya yang lagu Risalah Hati yang kemarin buat PR itu loh, yang saya saya instruksikan untuk PR itu kan. Jadi saya ingin sebenarnya teman-teman praktik di rumah. Sekarang kan kalau praktik di sini semua kan nggak cukup waktunya. Nah, itu nanti yang hasil nyusun melodi yang Risalah Hati itu di screen record. Jadi hasil jadinya saja bentuk FL-nya itu direkam layar. Nah, kemudian diupload di YouTube. Nah, nanti yang dikirimkan ke email saya itu link YouTube-nya. Gitu. Gitu ya. Yang lagu Risalah Hati saja, yang Tanah Airku nggak usah. Tanah Airku tapi tolong disiapkan. Maksudnya nanti kalau yang kemarin belum tersimpan, nanti disiapkan lagi, bikin apa yang namanya susunan melodi yang sama persis seperti yang kemarin itu minggu lalu, sebelum libur maksud saya, yang sebelum libur itu ya, itu dibikin lagi. Nah sehingga nanti minggu depan kalau kita praktik memberi susunan akord itu tinggal kasih susunan akord aja gitu loh, kita nggak nyusun melodi lagi nanti karena biar untuk mempersingkat waktu, gitu maksudnya. Gimana? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Oke, ada lagi? Sudah? Oke. Oke ya, terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa minggu depan kita mulainya jam 7 aja. Ya. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.